Indonesia kalah lawan Uzbekistan kemarin, kok Jerome yang salah? Oke, jadi kemarin awalnya si Jerome Pauline bikin story pas Indonesia menang lawan Korea Selatan di semifinal. Isinya kayak gini. Dari sini jelas orang ngelihatnya Jerome ini FOMO doang buat ikut-ikutan. Gua pun ngeliat storynya ini juga mikir kalau ini FOMO yang ikut-ikutan hype-nya doang aja. Sampai-sampai ada beberapa kata di storynya ini yang dianggap salah atau aneh, bahkan juga dibahas sama orang-orang. Contohnya, nonton replay kok deg-degan, mainnya bagus banget, dan let's go final. Yang orang kira Jerome di sini ngomong final itu salah, sebetulnya ini semifinal. Tapi padahal mungkin maksud Jerome di sini itu let's go sampai final dan bukan bilang ini final. Ya intinya storynya ini cukup men-trigger kejengkelan orang-orang lah. Ngelihat orang yang cuma FOMO, apalagi orang yang emang gak suka sama Jerome. Dan terbukti story ini juga jadi bahan candaan atau sarkas di sosial media. Selain dari candaan kutukan Jerome-nya itu, masih banyak ternyata yang gak tahu maksud dari FOMO itu apa. Buat yang masih bingung, FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Simpelnya, takut ketinggalan suatu tren atau info di sosial media. Orang FOMO ini biasanya ikut-ikutan suatu hal yang lagi rame tanpa pernah tahu atau ngikutin hal tersebut sebelumnya. FOMO ini bisa positif bisa negatif. Dari FOMO bisa jadi orang-orang yang belum tahu ketika FOMO ikut-ikutan, mereka bisa jadi suka dan terus ngikutin. Kemudian ada juga yang FOMO ikut-ikutan hal yang lagi rame dengan tujuan tertentu cuma supaya nggak ketinggalan atau manfaatin keramaian dari tren yang ada. Oke, balik lagi ke masalah Jerome. Setelah storynya itu, di Facebook mulai rame postingan yang nge-share screenshot story Jerome ini. Respon netizen, konteksnya ya kutukan Jerome. Cocok logi berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Apa yang Jerome dukung pasti bakal gagal atau kalah. Beberapa kejadian sebelumnya itu adalah, ya harusnya ini cuma jadi sekedar candaan aja. Kemudian dari sini mulai rame juga di sosial media lainnya beredar meme-meme Jerome ini. Sampai kemarin hasil pertandingan Indonesia versus Uzbekistan ternyata beneran kalah dan sesuai sama meme-meme kutukan Jerome. Akhirnya makin ramai lagi besoknya sampai trending di mana-mana. Setelah trending, ada beragam respon dari netizen. Ada yang melihat ini sebagai candaan aja, just for fun, tanpa nanggepin dengan serius hal ini, apalagi menghujat. Kemudian ada beberapa orang yang serius menanggapi hal ini, entah yang ngebela Jerome atau yang menghujat secara frontal ke Jerome yang gak salah apa-apa dan udah kelewatan dari sekedar candaan. Di momen ini juga dari yang gue lihat ada beberapa haters Jerome yang ngompol-ngompolin dan menghujat habis-habisan, manfaatin keadaan yang orang-orang semuanya lagi nyerang Jerome Pauline dengan konteks jokes kutukan Jerome. Gue bisa lihat dan bedain dari kata-kata dan maksud dari keseluruhan komennya. Dan kemudian parahnya juga banyak netizen yang FOMO ikut ngehujat ngikutin yang lagi rame tanpa tahu lebih detail konteks dari jokesnya. Mereka yang gak bisa menanggapi jokes itu dengan baik malah jadi nyerang Jerome yang padahal sebenarnya dia gak salah apa-apa, karena ini cuma jokes atau opini yang muncul dari netizen. Untuk kalian yang belum bisa menangkap jokesnya atau ikut meramaikan jokes ini sampai berlebihan, jangan asal menghujat dan pikir-pikir lagi kayak gimana dampak kedepannya dari hal atau kata-kata yang kalian buat. Ya cukup itu dipercandain aja, gak perlu sampai dihujat, karena dia juga bukan kriminal. Kemudian juga perhatiin kata-kata kalian kalau kalian mau bikin candaan atau ngesarkas. Coba kasih konteks yang jelas, apalagi untuk orang yang gak kita kenal. Apalagi di ruang publik yang banyak orang gak tahu atau gak paham sama sarkasme. Contohnya, kita baca ini udah bisa menyimpulkan kalau ini udah mengarah ke hujatan. Entah niatnya sebenarnya sarkas atau enggak, karena gak ada konteks yang jelas dan nunjukin kalau dia ini ngesarkas. Kalau di dalam komunitas, mungkin ada internal jokes yang mayoritas orang-orang di dalamnya udah bisa dipastikan paham sama konteks jokes atau hal yang disarkas. Tapi di sini beda. Dia bukan siapa-siapanya Jerome, dia nggak kenal, dan ini ruang publik yang luas, bukan komunitas. Ya coba aja kan posisinya jadi orang yang dikatain gini, kira-kira bakal sakit hati nggak? Coba kalau dia di sini, misal tambah emoji ketawa atau lainnya, atau kata-kata yang menunjukkan kalau ini sarkas atau cuma candaan, jelas orang yang membaca pun tahu ini sarkas dan cuma sekedar candaan. Untungnya Jerome bisa menanggapi hal ini dengan baik, nggak baper dan nggak jadiin ini drama. Jerome menanggapi hal atau candaan ini dengan candaan juga, yang jadinya hal ini benar-benar kelihatan sebagai candaan aja, cuma jokes dan bukan masalah besar. Tapi ya kebanyakan orang Indo masih belum ngerti dan nggak bisa bedain jokes sarkas atau gimmick sama beneran. Disangkanya ini minta maaf beneran.
Apakah netizen salah bikin candaan ini? Ya belum tentu kalau dari pandangan gua. Karena memang dari kelakuan Jerome sendiri yang men-trigger beberapa orang untuk bisa bikin candaan ini. Untuk kalian, please lah jadilah netizen yang bijak. Pikir dulu sebelum kalian komen atau bikin hal sesuatu yang bisa berdampak atau berhubungan sama pribadi dan karir orang lain, apalagi public figure yang dampaknya besar. Jangan apa-apa ditanggapi serius tanpa tahu konteks dan inti dari hal tersebut. Kalau kalian FOMO lah in a good way. Jangan ikut-ikutan suatu hal tanpa tahu dan paham terlebih dahulu inti permasalahan atau hal-hal yang harus dipahami sebelumnya. Lagi-lagi, tingkatkan literasi kalian, banyak membaca, perbanyak ilmu, dan pelajari etika yang baik kalau kalian gak mau jadi SDM yang rendah.